Sahabat tani, masa generatif adalah masa di mana tanaman kita itu berproduksi. Masa ini dimulai dari tanaman melakukan pembentukan dan perkembangan bunga, kemudian lama-kelamaan bunga tersebut menjadi buah, dan buah tersebut lama-kelamaan bakalan matang dan siap buat kita lakukan pemanenan. Pada video kali ini, kita akan bahas ya sahabat tani salah satu pupuk buat mendukung masa generatif tanaman tersebut, yaitu pupuk NPK Profit Maxi dengan grade fertilizer yaitu 62738 plus TE. Mari kita bahas ya sahabat tani setelah intro berikut ini. BIM! Sebelum kita mulai, boleh dong saya minta Anda untuk klik tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sahabat tani, pupuk NPK adalah pupuk yang menggabungkan 3 unsur hara makro utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Sesuai definisi yang udah saya sebutin bahwa masa generatif adalah masa di mana tanaman kita tuh berproduksi, maka untuk mendukung masa tersebut, kita perlu menyediakan unsur hara NPK pendukungnya dengan formasi yaitu sedikit unsur nitrogennya dan lebih banyak unsur fosfor dan juga kalium. Dan buat Anda yang belum tahu, fosfor berperan dalam proses pembelahan sel, pembentukan bunga, buah, dan juga biji. Dan ini yang paling penting dari peran fosfor ya sahabat tani, yaitu berperan pada perkembangan dari perakaran tanaman kita. Sedangkan kalium itu merupakan unsur hara yang berperan sebagai pengangkut dari hasil fotosintesis yang diedarkan ke seluruh bagian tanaman dan juga sebagai aktivator pada beberapa enzim tanaman dan berperan sangat-sangat penting loh ya sahabat tani pada masa pembungaan dan juga pembuahan tanaman. Ini adalah pupuk NPK, namanya adalah NPK Profit Maxi. Dan NPK ini adalah salah satu jenis pupuk yang bisa larut di dalam air karena memiliki bentuk kristal 100% larut air. Dan pupuk ini adalah pupuk dari PT Meruka Tetap Jaya dengan grade fertilizer yaitu 62738 plus TE, yang artinya terdapat kandungan nitrogen sebesar 6%, fosfor sebesar 27%, kalium sebesar 38% yang ditambah dengan TE atau trace element di dalamnya. Dan seperti yang udah saya jelasin di awal bahwa pada masa generatif tanaman kita tuh kan membutuhkan sedikit unsur nitrogen ya enggak, dan lebih banyak unsur fosfor dan juga kaliumnya. Maka berdasarkan grade fertilizernya yaitu 62738 plus TE, maka pupuk ini tuh memang diformulasikan buat memacu produksi dari hasil tanaman kita. Dan sebelum kita ke lapangan, buat Anda yang belum tahu apa itu grade fertilizer ya sahabat tani, itu merupakan angka yang menunjukkan persentasi dari pupuk gitu ya sahabat tani. Dan penjelasannya ada kok pada video yang ini gitu ya sahabat tani, oke? Nah ini dia isi dari pupuk NPK Profit Maxi yang udah kita buka. Jadi bentuknya adalah serbuk putih loh ya sahabat tani. Nah dan saran saya, pupuk yang bentuknya serbuk putih seperti ini jangan ditaruh di dalam toples dan jangan juga ditaruh deket sama bumbu dapur. Kenapa? Karena kalau rasa masakan istri Anda berbeda dari yang biasanya, maka selamat, Anda telah mencicipi bagaimana rasa pupuk dari masa generatif. Berdasarkan dari kemasannya, rekomendasi dosis aplikasi pupuk NPK ini yaitu 1-5 gram per liter airnya untuk aplikasi penyemprotan, atau kira-kira 1-5 sendok makan per tangkinya buat aplikasi penyemprotan gitu ya sahabat tani. Tetapi kalau kami di sini buat tanaman cabai kayak gitu ya sahabat tani, maka cukup pakainya itu 3 sendok makan sedang aja, itu udah cukup kok buat 1 tangki sprayer. Dan mari kita coba larutin ya sahabat tani. Nah, coba perhatiin baik-baik. Jadi, buat apapun ya sahabat tani yang aplikasi atau secara foliar, baik itu insektisida, fungisida, herbisida, dan juga pupuk daun, disaranin ya sahabat tani buat melarutkannya itu di luar tangki aja. Supaya apa? Biar kita tuh bisa mastiin ya sahabat tani kelarutannya bisa larut 100%, oke?
Dan coba kita ukur berapa sih kira-kira nilai ppm-nya. Dan biasanya sahabat tani pada masa generatif ini itu cukuplah 2000 ppm aja untuk aplikasi foliarnya. Dan coba kita cek bersama berapa ppm. Nah, 1850 gitu ya sahabat tani. Artinya sudah pas loh ya sahabat tani. Dosisnya yaitu 3 sendok makan ukuran sedang buat 1 tangki sprayer, oke? Dan mari kita aplikasikan ke tanaman. Nah, jadi aplikasinya itu disemprotkan tipis saja loh ya sahabat tani pada daun tanaman kita. Dan sesuai namanya yaitu NPK Profit Maxi. Nah, profit gitu ya sahabat tani diambil dari kata profit atau keuntungan. Maka pupuk ini mungkin memang diformulasikan buat aplikasi tanaman pada masa generatif buat memaksimalkan dari hasil panen tanaman kita. Dan untuk pengaplikasian pada tanaman kita itu bisa loh per 4 hari sekali, bisa juga per 1 minggu sekali. Yang intinya itu adalah disesuaikan dengan bagaimana kondisi generatif dari tanaman kita. Dan karena pupuk NPK Profit Maxi ini adalah pupuk foliar, maka waktu aplikasinya itu sebaiknya menyesuaikan dengan pembukaan dari stomata tanaman kita, yaitu pertama pada saat pagi hari dan yang kedua adalah pada saat sore hari. Dan khusus buat pagi hari gitu ya sahabat tani, pastikan gak ada embun yang masih menempel pada daun tanaman. Karena apa? Karena kalau memang masih ada embun pada daun tanaman, lalu misalnya Anda berikan pupuk foliar, maka konsentrasi pupuknya bakalan jadi berkurang atau menurun, ya enggak? Atau istilah sederhananya itu adalah hambar gitu ya sahabat tani, ya enggak? Dan kalau aplikasi itu di sore hari, nah itu bisa di kisaran jam 3-an gitu ya sahabat tani, itu udah bisa. Karena pada saat jam itu gitu ya sahabat tani, stomata udah terbuka lebih lebar lagi gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang belum tahu bagaimana sih bentuk dari stomata tanaman, nah ini bentuknya ya sahabat tani, memang beneran kayak mata loh ya sahabat tani, ya enggak? Dan buat Anda yang kepengen tahu lebih detail tentang stomata ini, maka penjelasannya ya sahabat tani silahkan ditonton pada video yang ini gitu ya sahabat tani. Dan sekarang mari kita bahas apa itu TE atau trace element. Trace element adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, atau dalam ilmu pemupukannya disebut dengan unsur hara mikro. Ibarat kita makan gitu ya sahabat tani, lauk, nasi sama sayur misalnya, itu makronya gitu ya sahabat tani. Dan kalau misalnya ada tambahan mikronya kayak sambal misalnya, kerupuk dan lain sebagainya, itu malah tambah lahap, ya enggak sahabat tani makan kita, ya enggak? Apalagi sambalnya tuh sambal terasi gitu ya sahabat tani, yang kecuren jeruk nipis misalnya sama ditambahin sama gula merah gitu loh. Saya yakin makan itu tambah lahap, ya enggak? Kemudian apalagi ditambah sama kerupuk dan kerupuknya tuh krenyes di lidah gitu ya sahabat tani. Makannya mantap, ya enggak sahabat tani? Jadi dari contoh ini tadi, maka nasi, lauk, dan sayur itu adalah unsur hara makronya. Sambal dan juga kerupuk dan lalala yang lainnya misalnya kayak saus, kecap, dan lain sebagainya ya sahabat tani, itu disebut dengan pupuk mikronya. Menurut kemasannya, pupuk NPK Profit Maxi ini mengandung 3 unsur hara mikro, yaitu B atau boron, Mn atau mangan, dan Mo atau molybdenum. Dan mari kita bahas satu persatu. Pertama yaitu boron, dapat menunjang peningkatan dari bobot dan kualitas dari hasil panen tanaman kita. Kemudian yang kedua yaitu mangan, itu dapat membantu mempertahankan klorofil pada daun-daun tanaman yang udah tua. Dan yang ketiga yaitu molybdenum, itu memiliki peran dalam memaksimalkan dari keberadaan nitrogen pada tanaman kita. Artinya pupuknya udah lengkap gitu ya sahabat tani. Jadi sebenarnya nggak perlu buat dicampur-campur sama pupuk jenis lainnya. Kecuali kalau Anda ingin memaksimalkan dari keberadaan salah satu unsur hara pada formulasi Anda, itu nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Bahkan kami juga dalam situasi tertentu kayak gitu buat meningkatin salah satu kadar unsur hara, misalnya kalium gitu ya sahabat tani dalam formulasinya. Maka kami juga bisa tambahkan pupuk namanya adalah SOP dengan kandungan yaitu adalah 52% kalium dan juga sulfur sebanyak 17% dengan perbandingan yaitu 2:1 antara Profit Maxi dan juga SOP-nya gitu ya sahabat tani. Jadi 2 sendok makan Profit Maxinya dan SOP-nya itu 1 sendok gitu ya sahabat tani. Itu bisa dilarutin pada
air untuk satu tangki gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang kepengen tahu bagaimana penjelasan pupuk tanaman cabai dari awal sampai bisa berbuah lebat, maka silahkan loh ya sahabat tani disimak pada video yang ini gitu ya sahabat tani, oke? Dan buat Anda yang bertanya di mana belinya, maka coba aja loh ya sahabat tani tanyakan di toko-toko pertanian di tempat Anda, atau kalau Anda mau beli online itu juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Dan tips kalau Anda mau beli online, maka carilah toko yang mendapatkan banyak review positif, dan kalau bisa ada fitur gratis ongkirnya gitu ya sahabat tani biar hemat ya enggak. Dan kalau Anda mau beli online, silahkan loh ya sahabat tani, linknya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini, oke? Dan sebelum saya tutup video ini, buat Anda yang bertanya, boleh nggak aplikasinya juga dicampurkan dengan pestisida? Maka nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Jadi pupuk ini bisa kok dicampurkan dengan pestisida dalam satu kali aplikasi. Atau kalau Anda mau gabungin sama pupuk organik cair itu juga nggak jadi masalah ya sahabat tani, buat meningkatkan kadar unsur hara dari pupuk organik cair itu nggak jadi masalah. Lalu mungkin juga Anda bertanya kayak gitu loh, boleh nggak pupuk ini ditabur atau dikocor misalnya? Maka secara rekomendasi, pupuk ini ya sahabat tani ada gambar daunnya loh di kemasan. Artinya memang sudah direkomendasikan bahwa pupuk ini pengaplikasiannya memang buat disemprotkan pada daun tanaman kita, oke? Nah itu tadi ya sahabat tani review pupuk NPK foliar pada masa generatif yaitu NPK Profit Maxi. Dan buat Anda yang belum klik tombol jempolnya maka silahkan klik dulu dan juga bagikan gitu ya sahabat tani pada teman-teman yang lain biar tahu juga manfaat dan juga cara penggunaan dari pupuk ini. Dan di samping sini ada dua video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari, insya Allah akan semakin menambah pengetahuan Anda tentang ilmu pemupukan gitu ya sahabat tani. Terima kasih, saya Rizal Ansar, terima kasih udah nonton sampai habis. Kita ketemu pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.